Sebuah desa yang masih asri dengan pemandangan gunung dan segarnya air, mengalir dari atas bukit, turun perlahan di antara sawah warga. Desa ini dipenuhi dengan pohon pisang melimpah yang tumbuh hampir di setiap pekarangan rumah warga. Karena banyaknya buah pisang, warga desa memanfaatkannya dengan membuat sebuah olahan makanan berupa getuk pisang. Hal tersebut membuat desa dikenal dengan olahan getuknya. Namun, produksi getuk menjadikan limbah kulit pisang semakin banyak. Hal itu membuat Pak Lurah dan warga setempat merasa terganggu dengan kehadiran limbah kulit pisang. Meskipun beberapa sudah diolah kembali menjadi pupuk, namun tidak dipungkiri itu bukan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi limbah. Setelah lama berpikir, akhirnya Pak Lurah menemukan ide. Oh iya, saya baru ingat kalau akan ada anak KKN di desa ini pekan depan ya. Saya akan meminta pendapat mereka mengenai masalah ini. Selamat datang di desa kami anak-anak. Bapak sangat senang dengan kehadiran kalian. Mari, Bapak ajak kalian berkeliling sambil bercerita sedikit mengenai desa ini. Jadi, sebenarnya Bapak sedang berpikir tentang limbah kulit pisang yang terus menggunung. Tak terasa Pak Lurah bercerita hingga 1 jam berlalu. Setelah dijelaskan oleh Pak Lurah mengenai permasalahan yang ada di desa ini, mahasiswa KKN mulai berdiskusi. Maaf Pak Lurah, sepertinya saya baru ingat. Saya pernah membaca PKM tentang pemanfaatan limbah kulit pisang di perpustakaan kampus saya. Jadi, berdasarkan PKM tersebut, kulit pisang memiliki kandungan bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pasta gigi, Pak. Kulit pisang memiliki manfaat antibakterial yang dapat melindungi gigi dari bakteri, serta kandungan vitamin C untuk memutihkan gigi. Kedua bahan tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuatan pasta gigi, Pak. Wah, bagus sekali. Saya tidak pernah terpikir sama sekali dengan ide tersebut. Saya mohon bantuan adik-adik mahasiswa sekalian untuk dibuatkan file dan keperluan apa saja yang akan dibutuhkan nanti. Kemudian saya akan sampaikan kepada warga agar ikut membantu proses pembuatannya. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, hari ini saya akan dibantu dengan mahasiswa KKN yang akan memberikan penjelasan mengenai pengolahan kulit pisang menjadi sebuah pasta gigi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lily. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah kulit pisang menjadi pasta gigi. Sebelum itu, mari kita bahas alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Pertama-tama, untuk alat kita membutuhkan blender, mixer, mangkuk, pisau, gunting, sendok, timbangan dapur, gelas ukur, kain lap, dan corong stainless. Untuk bahannya, 1 kg kulit pisang, 81 gram soda kue, 250 gram garam halus, 30 ml minyak astiri, dan yang terakhir adalah 30 ml air. Nah, alat dan bahannya kan sudah siap. Kita lanjut ke proses pembuatannya ya. Pertama, ambil kulit pisang yang telah kita siapkan. Kemudian, cuci dengan air mengalir. Setelah itu, sendok bagian serat kulit pisang dan pisahkan ke dalam mangkuk. Masukkan serat kulit pisang dalam mixer atau blender. Pada tahap ini, teman-teman bisa memilih salah satu alat pencampurnya. Untuk kali ini, kita gunakan blender ya. Kemudian, tambahkan soda kue sebanyak 3 sendok teh dan tambahkan garam halus sebanyak 1,5 sendok teh. Jangan lupa tambahkan air ya, sebanyak 50 ml saja. Tambahkan sedikit demi sedikit agar tidak terlalu encer. Blender semua bahan sampai teksturnya kental ya. Setelah itu, tuangkan bahan yang sudah di blender ke dalam mangkuk. Oke, sekarang kita siapkan tabung pasta gigi dan corong plastiknya untuk memasukkan bahan yang sudah di blender tadi. Jangan lupa untuk mengukur berat tabung pasta gigi yang sudah terisi menggunakan timbangan hingga mencapai 15 gram sesuai dengan ukuran tabungnya ya. Tahukah kalian, penggunaan bahan tadi memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan pasta gigi. Yang pertama, kulit pisang yang dipilih berwarna kuning.
berfungsi memutihkan gigi. Kedua, soda kue. Sudah pasti bahan ini tidak asing didengar. Soda kue dapat menghilangkan bau tak sedap dan mengilapkan gigi loh. Ketiga, yaitu garam. Dapat menghilangkan plak dan menguatkan gigi juga loh. Keempat, minyak astirik. Minyak ini digunakan sebagai perasa, penyegar nafas, dan meningkatkan daya antibakterial. Yang kelima adalah air. Fungsi air di sini digunakan sebagai penentu tekstur agar pasta gigi terasa lembut saat digunakan. Nah, begitulah cara membuat pasta gigi dari bahan kulit pisang. Mudah bukan? Sekarang kita akan belajar cara memasarkan produknya. Sebelum dipasarkan secara global, produk tersebut akan dipasarkan dengan menggunakan data mining. Apa sih data mining itu? Sesuai dengan artinya, mining berarti penambangan atau pengerukan data yang kemudian data tersebut nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti pemasaran suatu produk yang sedang kita lakukan saat ini. Produk akan dititipkan di beberapa tempat seperti warung dan toko kelontong di desa dengan disertai form di setiap pembelian yang dibantu oleh pemilik toko. Dalam form tersebut akan berisi gender, range umur, dan status bekerja atau tidak bekerja. Hasil dari data form yang terkumpul akan diakumulasi sehingga mendapatkan data potensi paling besar yang akan membeli produk pasta gigi. Jadi, data potensi tersebut nantinya akan digunakan untuk memfokuskan pemasaran kita. Setelah ini, kita semua akan dengan mudah membuat serta menjual produk secara fokus dan terarah. Sampai di sini ya penjelasan dari Lily. Mohon pamit. Terima kasih.